Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, juga sahabat-sahabatnya, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian hari ini merajut silaturahmi dan melestarikan nilai Ramadan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, mohon ketik pertanyaannya di chat dan akan kami bacakan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, untuk lebih berkana kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan perdana setelah Ramadan kita manfaatkan untuk kajian tematik kita, dan pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita teruskan dengan tadabbur ayat Al-Quran kita yang sudah disampai di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-164 ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini sekali lagi kita ingin berikhtiar setelah kita Ramadan lewati untuk kemudian melestarikan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita capai, kita raih dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu surah nomor 16, surah An-Nahl pada ayat yang ke-92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la takunu kalladziina qad khaslaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ya, poin kita di narasi ayat di awal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu menjadi seperti seorang perempuan yang telah memintal benang menjadi kain, sudah bagus jadi kain, tapi kemudian setelah jadi kain malah dirobek-robek lagi. Nah, ini untuk menunjukkan sebuah perumpamaan, jangan sampai selama Ramadan kita istiqomah melaksanakan aneka macam ibadah, amal soleh, tapi mungkin karena satu dan lain hal, bisa karena pengaruh lingkungan, bisa karena faktor lainnya, kemudian apa yang sudah kita raih itu kita abaikan, kita tinggalkan. Itulah pentingnya tema untuk kita melestarikan kembali nilai-nilai Ramadan yang kita telah capai itu. Nah, pertanyaannya, nilai apa saja yang menjadi prioritas untuk kita lestarikan di waktu, di bulan-bulan di luar Ramadan? Inilah yang akan menjadi fokus kita. Yang pertama tentu adalah satu kesadaran yang disebut nilai muraqabah. Muraqabah artinya satu kesadaran merasa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa di dalam bimbingan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat Allah
yang disebut di Al-Quran, ini bagian dari Asmaul Husna, apa? Bahwa Allah itu adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqib, maka sering kita sebut ada malaikat yang namanya Raqib ya. Raqib Atid itu artinya malaikat yang mengawasi, selalu hadir bersama kita. Demikian halnya Allah itu selalu mengawasi kita. Salah satu ayat yang menyebut sifat asma Allah di sini di surah 4 ayat yang pertama, surah An-Nisa. Ini ayat yang sering dibaca kalau orang akan melaksanakan akdun nikah. Ya, itu apa? Akad nikah. Biasanya dibaca ayat ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Silakan Mbak Rate. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya, menjaga dan mengawasimu. Maka perasaan, kesadaran kita merasa selalu diawasi oleh Allah, dibersamai oleh Allah, itu namanya muraqabah. Ikhtiar untuk kita memperoleh kesadaran kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, ibadah puasa itu yang paling menonjol adalah sebagai jalan untuk meraih itu. Maka meskipun kita dibolehkan ya, kalau tidak puasa kan kita boleh, bahkan dianjurkan makan minum yang halal begitu kan tidak apa-apa. Ya, tapi selama puasa kita bisa menahan diri untuk tidak makan minum dan yang membatalkan lainnya, meskipun orang tidak melihat, kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Allah dekat dan mengawasi kita. Itulah rahasianya mengapa di Al-Quran kita temukan ayat yang menyebut bahwa Allah itu dekat, dan ayat ini terletak di antara ayat-ayat puasa. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, ini ya. Jadi apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab, aku dekat. Jadi Bapak Ibu, Allah itu selalu dekat dengan hambanya, dekat sejak awal dengan manusia. Tapi seringkali manusia tidak merasa bahwa Allah itu dekat. Maka kalau dapat masalah, seharusnya kalau kita menyadari Allah itu dekat, ada masalah, ya tenang saja. Wong kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha menyelesaikan masalah. Tapi biasanya manusia akan gagap dulu, gugup dulu. Ya. Terus kemudian bahkan yang kemudian pada akhirnya ada yang putus asa. Nah, puasa itu sebetulnya bagian dari cara Tuhan agar kita itu memperoleh kesadaran muraqabah ini. Meraih kembali bahwa Allah itu selalu dekat. Atau dalam bahasa ayat yang lain, kedekatan itu jauh melebihi diri kita sendiri terhadap diri kita. Gitu. Saya ulangi ya. Allah menegaskan di dalam firman-Nya di ayat yang lain bahwa kami itu, kata Allah, lebih dekat kepadamu wahai manusia daripada dirimu sendiri. Kita lihat di surah nomor 50, surah Qaf ayat yang ke-16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, kami yang sudah sering kita sampaikan ya, kalau di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kami ada beberapa pengertian. Yang pertama itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwa meskipun Allah itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad, tapi Allah memiliki banyak nama-nama, maka walillahil asmaul husna, asmaul husna. Yang ketiga, dalam konteks melaksanakan aktivitas yang disebut di ayat itu, Allah terkadang melibatkan makhluknya lain di antara malaikatnya. Maka kedekatan Allah terhadap manusia di antaranya juga dengan mengutus para malaikatnya untuk selalu hadir, mendampingi, mengawasi manusia, meneguhkan manusia. Terlebih kalau kemudian orang tersebut istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah apa? Akan selalu diberikan naungan, pertolongan, perlindungannya melalui diutus malaikat kepadanya. Ini yang disebut di surah 41 pada ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu Iya, kamilah inginkan. pelindung. Ya, pelindung kami di sini dengan Allah dan para malaikatnya, karena di atasnya dikatakan bagi orang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan selalu hadir untuk membersamai manusia. Maka Bapak Ibu, poin yang pertama yang harus kita coba lestarikan di Ramadan ini atau di bulan-bulan di luar Ramadan adalah sebuah kesadaran Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Maka jangan kecil hati menjalani hidup. Ketika kita sedang punya masalah, ingat kita punya Allah. Kalau masalah kita besar, kita punya Allah yang jauh lebih maha besar. Ya, ini penegasan Allah yang menyatakan bahwa Dia selalu membersamai kita. Ini Allah tegaskan di surah 57 Al-Hadid pada ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, perhatikan kalimat dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ya, redaksi itu ya. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Sehingga kesadaran inilah yang seyogianya terus kita rawat, terus kita jaga, wabil khusus di bulan-bulan di luar Ramadan. Yang kedua, yang harus juga kita lestarikan nilai kebaikan yang kita capai Ramadan adalah sikap yang menunjukkan kejujuran. Jujur artinya satu antara ucapan dan keyakinannya, itu namanya jujur. Jujur artinya satu keyakinan antara dalam hati dan perbuatannya. Itu jujur. Sehingga sebaliknya kalau orang mengingkari apa yang di hatinya, mengucapkan yang berbeda dengan apa yang diyakininya, itu namanya dusta atau bohong. Ya, berkaitan dengan nilai Ramadan, masalah ini kita diajarkan selama Ramadan selalu berusaha untuk jujur, karena takut nanti batal pahala puasanya kalau kita bohong, gitu ya. Sehingga kemudian sering kalau dalam interaksi komunikasi, kenapa kita nggak mau bohong, maaf ya saya sedang puasa, ini saya enggak. Gitu. Nah, orang yang jujur itu oleh Al-Quran diberi apresiasi sangat tinggi. Di antara bentuk apresiasi dari Allah melalui Al-Quran untuk orang jujur itu apa? Mereka adalah menjadi ruh utamanya orang yang bertakwa. Artinya apa?
ciri orang takwa yang utama itu kejujurannya. Ya, bukan sebatas melaksanakan ritualnya, tapi sikap akhlak yang jujur. Itu yang penting. Mari kita lihat Al-Quran di surah nomor 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu bersamalah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Term jujur di Al-Quran itu adalah pandanannya dengan kata as-sidq. Maka sahabat Abu Bakar misalnya disebut Abu Bakar as-siddiq. Gitu ya. Itu maknanya benar atau jujur. Nah, orang-orang yang jujur oleh Al-Quran diapresiasi di samping sebagai ciri utama bertakwa apa? Mereka satu level di bawah kenabian, Bapak Ibu. Satu level di bawah kenabian. Ya, kita lihat surah An-Nisa, surah 4 ada ayat yang ke-69. Allah berfirman, ulaika allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, perhatikan di sini kelompok orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dimaksud tentu adalah nikmat rohaniyah, bukan nikmat jasmaniyah atau material. Karena apa? Karena faktanya para nabi disebutnya orang-orang yang selalu bertindak berkata benar, orang yang mati syahid, itu klasifikasi lahiriahnya, materinya macam-macam. Ada yang kaya raya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang miskin. Tapi sepanjang mereka adalah orang-orang yang senantiasa jujur, Al-Quran menempatkan level setelah kenabian. Ya, mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat di antara para nabi, orang-orang yang selalu benar. Nah, baru orang yang mati syahid. Maka Bapak Ibu penting untuk berusaha ya, melatih diri kita untuk senantiasa bersikap jujur. Meskipun tidak semua bohong itu salah. Ada jenis kebohongan yang ditoleransi, ada jenis kebohongan yang dibolehkan. Bohong dalam arti bukan merugikan orang ya. Misalnya kalau kita memuji istri yang mungkin masakannya kebetulan kurang enak, tapi kita bohong untuk mengatakan mantap banget masakanmu, itu bohong yang ditoleransi, bahkan itu malah dapat pahala. Demikian juga bohongnya seorang ibu demi menenangkan hati anaknya, seorang ibu belum masak atau maaf belum makan sebetulnya, tapi karena saat itu yang ada hanya apa itu makanan untuk putranya sehingga dia katakan udah mama barusan sudah makan. Itu kan bohong sebetulnya, tapi itu untuk apa namanya demi anaknya yang seperti itu, kebohongan yang ditolerir bahkan dipuji. Karena apa? Bersedia berkorban untuk kebaikan. Nah, maka tidak semua kebohongan itu negatif, ada yang positif. Bahkan kalau seorang suami bilang sama istrinya itu, "Ma, kamu makin hari kelihatan tambah muda sih. Gimana rahasianya?" Misalnya kira-kira gitu kan. Iya ini sering ke ICR, misalnya kira-kira gitu. Misalnya begitu. Itu kok tambah muda. Padahal nggak ada orang tambah muda atau nggak ada. Yang orang yang tambah makin hari kan makin tambah usia. Tapi kemudian itu dalam tanda petik sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan pasangan kita, itu dianjurkan dalam agama kita. Itu ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini kejujuran menyangkut hal-hal yang prinsip dan kemudian kebohongan, hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, madharat, hal yang buruk, itu yang harus dijauhi. Ramadan mengajarkan kita agar kita bersikap jujur. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, nilai Ramadan yang harus juga kita lestarikan, itu adalah spirit untuk menahan diri. Kemampuan spirit untuk menahan diri.
ngerem, jangan ngegas. Nah, ini kan, karena kan banyak orang yang kemudian lebih suka ngegas sekarang ini. Dikit-dikit ngegas. Ya, ada masalah dikit ngegas. Ya, kalau ini yang saya kira harus dengan Ramadan itu kita dilatih untuk tidak mudah ngegas. Ya, misalnya kita baca di media sosial ada kawan yang mau bertamu ke rumah orang karena nggak ada izinkan, langsung yang tidak terima ngegas. Nah, ini tentu saya kira tidak harus begitu seharusnya ya. Ya, terus bagaimana? Ya proporsional saja. Kira-kira proporsional kenapa? Ya wajar saja. Tidak terima protes boleh, tapi tidak usah pakai ngegas gitu. Apalagi sampai menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan intimidasi, ancaman, dan seterusnya. Saya kira itu tidak pada tempatnya. Begitu ya. Nah, Ramadan itu kenapa kita simpulkan nilai utamanya adalah kemampuan mengendalikan diri? Karena di antara tujuan ibadah puasa itu agar kita jadi orang bertakwa. Ciri utama orang bertakwa itu diantaranya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kita lihat ya surah nomor 3, surah Ali Imran, ayatnya 134. Ini adalah karakter ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Poin kedua, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Itu. Sehingga kemudian kemampuan menahan amarah itu menjadi tolok ukur ketakwaan seseorang. Dan Allah ajari kita melalui ibadah Ramadan, itu hakikatnya agar kita di luar Ramadan memiliki kesadaran kemampuan untuk menahan amarah kita. Nah, kemampuan menahan ini juga sering disebut dalam term sabar. Ini ada titik temunya. Titik temunya apa? Puasa itu mampu menahan diri. Sabar juga mampu untuk menahan diri. Sehingga sebagai sebuah jenis ibadah yang memiliki kesamaan dalam hal menahan diri ini, maka wajar kalau puasa Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku dalam arti aku sendiri yang akan menilai memberinya pahala yang tanpa batas. Demikian juga sabar. Sabar itu oleh Al-Quran diberikan janji keutamanya pahalanya tanpa batas. Mari kita lihat surah nomor 39 ayatnya yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalimat terakhir Bapak Ibu. Hanya orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sehingga karena pahala sabar itu tanpa batas, ya sabarnya jangan dibatasi. Kalau ada orang berkata sabar kan ada batasnya, ya berarti kurang sabar. Atau ada juga yang mengatakan habis sudah kesabaranku. Habis kan bisa pinjam dulu. Tuh pinjam Mbak Ratih tuh orangnya sabar. Pinjam Mbak Rima, ini orang-orang sabar semua ini. Nah, itu punya stok banyak sabaran ya kira-kira begitu. Tinggal pinjam saja. Gimana ngirimnya? Ya japrian aja. Gitu, langsung butuh sabar berapa? Kira-kira begitu. Insya Allah nanti akan ditransfer kesabaran itu. Kira-kira. Oke ya. Jadi nilai ini yang saya kira harus terus kita lestarikan, kita perjuangkan, atau kita istiqomahkan. Dan janji Allah apa? Bagi orang yang sabar seperti itu. Allah menyatakan apa? Percayalah akan selalu diberi pertolongan. Dibersamai juga. Ya.
Kita lihat surah nomor 2 ayat 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 153. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga doa. Sungguh Allah selalu membersamai, menyertai orang-orang yang sabar. Itu. Maka Bapak Ibu penting untuk kita belajar menguatkan kesabaran terus ya dalam kehidupan ini, kendaraan hidup kita sepanjang hayat kita. Itu sepanjang hidup kita. Karena kalau sabar hanya di momen tertentu ya wajar, bisalah. Tapi kalau bisa terus istiqomah dalam kesabaran, itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Maka kita diperintahkan Allah untuk mencontoh mereka, para ulul azmi, kekasih Allah yang memiliki kesabaran. Gitu. Perintah ini, pesan ini ditegaskan di surah nomor 46 pada ayat yang ke-35. Allah pesan dengan sungguh-sungguh, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugas kaum yang fasik. Iya, maka bersabarlah kalian wahai Nabi, wahai umat Nabi, wahai kita semua kaum muslim, seperti kesabaran para rasul ulul azmi, di mana mereka juga memiliki banyak kesulitan, banyak masalah, problem hidup. Jadi memang inilah kita di dunia Bapak Ibu ya. Tidak mungkin lepas dari ujian, tidak mungkin kita itu lepas dari cobaan, namanya hidup. Ya, hidup ini tempat kita akan selalu diberikan cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak cucian namanya laundry gitu. Kalau banyak cobaan ujian, inilah bawaan hidup yang harus kemudian kita jalani, namanya ujian begitu ya. Sehingga kemudian yang terpenting sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian itu. Bagaimana? Sabar. Kuatkan kesabaran kita. Karena inilah orang-orang yang akan selalu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam hal kebaikan untuk orang-orang yang sabar gitu. Dan kami yakin Bapak Ibu jamaah Al-Qolam yang selalu istiqomah ikut kajian ini adalah orang-orang yang sabar. Ya, kelihatan orang sabar itu kalau ikut kajian itu agak ngantukan kalau dihidupkan. Kalau dimatikan videonya berarti betul-betul ngantuk. Ya syukur, alhamdulillah. Itu tanda sehat ya. Gampang ngantuk itu sehat. Nanti kalau terbangun langsung makan, wah tambah sehat banget itu. Baik. Kemudian berikutnya, yang harus juga kita lestarikan Bapak Ibu, itu adalah semangat kita berbuat baik. Nah, ini penting. Semangat kita berbuat baik. Ada sementara saudara atau kawan yang sering mengatakan begini, kalau Ramadan kok kita semangat ya Pak, begitu selesai Ramadan kok turun semangat itu. Nah, maka bagaimana cara kita untuk sedapat mungkin kita menjaga semangat untuk tetap berbuat kebaikan itu, baik semangat dalam ibadah habluminallah, ya semangat tentu saja dalam konteks ibadah ini akan sedikit berbeda ya, karena memang tidak harus sama persis ya. Misalnya kalau Ramadan kan kita mungkin ya mengisinya dengan berbagai macam agenda full begitu. Tapi kalau di luar Ramadan paling tidak spirit semangat ibadahnya tetap kita rawat, tetap kita jaga. Meskipun dalam praktiknya tidak harus sama persis. Karena janji Allah apa? Janji Allah yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan Allah, berbuat kebaikan, pasti diberi petunjuk, akan ditolong. Kita lihat surah 29 ya, surah Al-Ankabut ayatnya 69. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami,
Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat Iya, baik. dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Berjihad di sini maknanya bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Bukan berperang, tapi bersungguh-sungguh dalam ikhtiar menempuh jalan kebaikan. Dalam berusaha untuk berbuat kebaikan. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Dalam bentuk apa? Ringan kita melaksanakan. Merasa tidak nyaman kalau kita tinggalkan. Itu berarti kita dalam posisi orang yang dipilih Allah untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, kalau orang itu kemudian berbuat baik, malas. Gitu. Sekalinya berbuat baik, kemudian mohon maaf, mungkin karena demi konten gitu ya, pengen dipuji, kira-kira gitu, itu salah satu oleh Al-Quran dikatakan ciri orang munafik. Mari kita lihat surah nomor 4 An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak bermaksud menipu Allah dengan pura-pura menjadi orang beriman, dengan pura-pura melaksanakan apa ya kebiasaan orang-orang beriman. Tapi sebetulnya dalam hatinya mereka sangat keras penentangannya terhadap agama Allah. Nah, bukti mereka itu apa? Iya, memang kemudian kalau sholat malas-malasan. Sehingga kemudian dari ayat ini sebagian ulama kemudian untuk membedakan antara sikap orang munafik dengan sikap orang mukmin itu apa? Begitu ada mendengar panggilan untuk misalnya melaksanakan ibadah sholat atau mendengar himbauan untuk melaksanakan aneka macam kebaikan, itu kemudian segera dia lakukan. Karena untuk apa? Untuk membedakan dengan orang-orang munafik yang tadi digambarkan melaksanakan kebaikan itu dengan malas-malasan. Nah, umumnya kita selama Ramadan kita bersemangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Nah, spirit semangat ini kita sedapat mungkin lestarikan selama bulan-bulan waktu-waktu di luar Ramadan. Dan salah satu buktinya kita melestarikan itu ini. Sore ini ya kita terus berusaha untuk melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita raih selama Ramadan, dan insya Allah ini akan dicatat sebagai orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu semua ini orang-orang istiqomah ini. Ya, kelihatan berusaha untuk kemudian tidak menunda kebaikan yang ingin kita kerjakan, bersungguh-sungguh untuk kita lakukan. Nah, itu salah satu bagian penting dari ciri kebaikan Ramadan yang harus kita teruskan dan lanjutkan. Baik, berikutnya nilai kebaikan lainnya yang ini tidak kalah pentingnya adalah belajar ikhlas. Belajar untuk selalu ikhlas dalam melaksanakan kebaikan. Terbukti kalau di Ramadan kita akan melakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah ya. Buktinya apa? Buktinya misalnya kita puasa, meskipun nggak diapresiasi orang, ya tetap puasa gitu loh. Kan kalau kita puasa kan nggak ada yang muji, aduh kamu puasa ya rajin, Masya Allah bagus. Gitu. Ya kita karena melatih diri untuk ikhlas. Dan memang itulah inti dari kita sikap beragama itu. Surah nomor 98, namanya surah Al-Bayyinah, ayatnya yang kelima, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Iya, mereka maksudnya manusia, wabil khusus kita yang mukmin diperintahkan Allah untuk memurnikan ketaatan, kepatuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut mukhlishina lahuddi. Ikhlas dalam melaksanakan kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang ikhlas itu apa? Tidak
menjadi berbangga diri atas ketaatan yang kita sudah lakukan. Apalagi sampai menganggap dirinya paling suci, paling dekat dengan Tuhan, terus menjelekkan dan menyalah-nyalahkan orang lain, itu tidak. Atau menyebut orang lain dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya. Yang orang kafir mau melawan kita, padahal negara kecil. Nah, misalnya, itu ada yang marah-marah begitu, misalnya. Nggak harus begitu. Bagaimana kita menyikapi terhadap saudara kita yang berbeda keyakinan? Al-Quran ketika menyebut mereka kata-kata kafir, itu bukan berarti Allah memandatkan kita untuk menyebut mereka sebagai kafir. Ingat, ada keyakinan, sisi dalam yang harus kita yakini. Tapi ada juga etika, bagaimana kita harus berinteraksi. Karena kata ini meskipun dipakai dalam Al-Quran, ketika sudah menjadi bahasa Indonesia atau terserap dalam bahasa asing yang lain termasuk bahasa Inggris, misalnya gitu ya, itu sesuatu yang mereka tidak terima, nggak suka. Mereka nggak bisa, nggak mau disebut sebagai orang kafir. Dan itu sesuatu yang menyakitkan begitu. Sehingga kemudian para ulama, ya termasuk di Saudi sendiri menyebut orang non-Muslim itu ya ghairul Islam atau ghairul Muslim. Buktinya apa? Itu di Mekah, itu kan ada tempat daerah perbatasan masuk kota Mekah. Itu kemudian disebutnya apa? Mamnu li ghairi muslim. Dilarang untuk orang muslim. Tidak dikatakan mamnu lil kafir. Enggak begitu. Dilarang untuk orang kafir. Enggak, untuk orang non-muslim. Ini persoalan etika dalam interaksi sosial, ya, bukan persoalan keyakinan. Kalau keyakinan kita, mereka menyebut orang Muslim kafir, nggak apa-apa. Itu memang keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam interaksi, jangan gunakan kata-kata itu untuk menyebut mereka seperti itu. Misalnya contoh ya, kalau Mbak Ratih ini katakan di kompleknya atau lingkungannya ditunjuk sebagai ketua RT. Nah, nanti pas 17 Agustus kan bikin RT bisa nyambut toh peringatan 17 Agustus. Warga RT kami yang saya hormati baik yang muslim maupun yang kafir. Misalnya ngomongnya begitu. Mesti kan kacau itu gitu kan. Baik yang muslim maupun yang non muslim, nyebutnya harus gitu. Jangan baik yang muslim maupun yang kafir, kira-kira gitu. Nah, ini salah satu contoh kecil ya bagaimana kita memahami petunjuk agama itu harus mengetahui konteksnya. Jangan asal ada ayatnya kok. Jangan sudah gitu ngegas lagi. Nah, itu masalah gitu. Sudah salah pakai ngegas. Itu ciri orang yang kurang memahami konteks dalam agama kita. Baik. Nah, puncak dari aneka macam sikap rohani seseorang itu yang kemudian Allah perintahkan yang harus kita ikrarkan ya di surah 6, surah Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, katakanlah ya. Untuk selalu kita berikrar di hadapan keagungan Allah. Apa itu ikrar kita? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikrar yang kalau salah satu versi doa iftitah selalu kita bacakan ya inni wajjahtu wajhiya lilladzii fattaras samawati wal ardh dan seterusnya sampai kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan ketulusan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam perspektif psikologi, ini bagian dari cara kita releasing, melepas beban. Itu. Maka orang yang bisa berserah seperti itu oleh Allah dijamin apa hidupnya bahagia. Beban-bebannya jadi ringan karena kita sudah lepaskan. Ya, maka di ayat yang lain itu Allah menyatakan Bala, ini surah Al-Baqarah ya, 112. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, barang siapa yang berserah diri kepada Allah
sepenuh hati, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Di dunia pun tentram, damai. Yang mengintimidasi hidup kita kan sebetulnya kan hawa nafsu kita, terus kemudian prinsip-prinsip kehidupan sosial yang seringkali tidak sesuai dengan petunjuk agama. Terintimidasi oleh hal-hal itu, akhirnya manusia sulit untuk keluar dari jerat-jerat itu. Nah, agama mengajarkan, udah lepaskanlah. Jangan berlebihan ngurusi dunia ini. Wong dunia ini milik Allah, bukan milik manusia. Gitu ya. Ini dunia ini adalah milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik kita. Maka kita sering ngajari mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh satu keanehan ya. Misalnya begini, bukan milik kita kok kita berlebihan ikut ngatur, itu kan aneh. Contoh kalau tetangga misalnya punya rumah, ya rumah itu kemudian katakanlah ya apapun bentuknya, kok kita komentari, kita mengkhawatirkan itu gimana rumah itu nanti kalau rumahnya gede, waduh biaya perawatannya gimana, kalau rumahnya kecil, aduh kasihan sekali misalnya gitu. Wah bukan miliknya kok kita ikut mengkhawatirkan. Dunia itu ya bukan milik kita. Kalau toh kita diberikan sedikit titipan dari dunia ini, katakanlah materi, harta, Allah bilang itu titipan loh bro, kuamanahkan saja. Gitu. Sehingga kemudian jangan berlebihan dalam menganggap itu sebagai milik kita. Kesedihan orang itu kan berbanding lurus dengan seberapa kelekatan dunia dalam hatinya. Semakin melekat dunia di hatinya, semakin besar rasa sedihnya ketika dia terpisah. Maka ingat Al-Quran memberitahu kita, harta benda itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Surah 57 ayat 7 itu Allah mengatakan demikian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Ya, disitu katakan bahwa harta itu mustakhlafina fi. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Iya, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nah, kata-kata yang telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya yang kami amanahkan, ini menunjukkan bahwa harta benda itu hakikatnya milik Allah yang kemudian diamanahkan sebagian distribusinya kepada manusia. Baik, kemudian berikutnya yang harus kita lestarikan Bapak Ibu, nilai kebaikan Ramadan yang juga penting itu adalah empati kita, sikap empati sosial kita. Ya, ini penting sekali. Agar kelembutan hati yang sangat kita rasakan selama Ramadan, sedapat mungkin itu tetap terjaga, terpelihara di luar Ramadan. Karena apa? Kalau kita memiliki selalu empati, rasa peduli dengan sesama, itu Allah akan selalu membersamai kita, memberi keberuntungan kepada kita. Karena prinsip dasarnya dalam kaidah apa? Apapun kebaikan yang kita lakukan, sebenarnya itu kembali kepada kita yang melakukan. Ya, mari kita lihat beberapa contoh hal ini ya. Misalnya di surah Ar-Rahman, surah 55, ayat yang ke-60. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman ayat 60. Ya. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Tidak ada balasan untuk kebaikan pun selain kebaikan pula. Ya. Jadi kalau orang ingin selalu diberikan kebaikan oleh Allah, ya salah satu cara yang harus kita lakukan, kita melayakkan diri untuk selalu melaksanakan kebaikan itu. Ya, sehingga kemudian dan kalau kita lakukan, maka Allah itu tidak akan salah alamat dalam memberikan kebaikan-kebaikan. Ini saya kira masyhur ya, sudah sering kita sampaikan prinsip hukum panen namanya. Hukum panen, hukum panen itu hukum siapa yang menanam akan menuai yang memanen, itu kan? Sering itu. Atau kemudian ada istilah juga, ini istilah apa? Karma dalam perspektif Al-Qur'an. Yang berbuat baik ya akan menerima kebaikan. Yang berbuat jahat, ya pasti akan nanti mendapatkan karma balasan kejahatannya. Kira-kira begitu. Dan itu banyak. Kita ambil beberapa contoh. Mari kita lihat misalnya di surah 17, surah Al-Isra,
ayat yang ke-7. Di awal ayat Allah berfirman, in Ali freeze ya. Iya. Oh, Hah? kirain. Ali. Oh, sebentar Pak Ali keluar dulu nih. Iya. Silakan Pak Latif. Saya ulangi lagi ya. Dari ayat 11 ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya, sudah Mbak, sampai situ aja. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu 100% akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya akan menerima diri sendiri. Maka Bapak Ibu, dengan hukum ini, seyogianya kita tidak berlebihan ya. Kalau kita merasa dizolimi orang, kita merasa difitnah orang, kita merasa dijelek-jelekan oleh orang, tidak perlu berlebihan dalam merespon, karena Allah itu nggak tidur. Hukum ini tetap berlaku sampai hari kiamat gitu. Maka yang memang jahat, punya niat jahat, niat zalim kepada kita, pasti juga akan mendapatkan balasan kebajahan dari kejahatannya itu. Meskipun nggak usah kita doain, ya Allah ini orang jahat banget, benar-benar sambil beledek, nggak usah begitu. Atau benar-benar tabrak mobil, nggak usah doain begitu. Karena sudah otomatis gitu. Setiap orang yang berbuat buruk pasti akan menerima akibat keburukannya. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian kembali ke masalah kebaikan sosial sebagai buah dari nilai kebaikan selama Ramadan, ini sudah berpikir kita terus lanjutkan dan lestarikan. Sehingga orang yang dijauhkan dari sifat egois, nah kalau kita kaitkan merajut silaturahimnya, inilah pentingnya kita terus untuk membuka diri, berpikiran terbuka, untuk coba mendengar, melihat, merasakan bagaimana pandangan, bagaimana sikap, bagaimana keadaan orang lain. Itu kan definisi empati, ikut merasakan bagaimana orang. Misalnya kalau ada orang yang terlahir ya dari keluarga non-muslim, akhirnya dia dewasa jadi non-muslim, ya cobalah berempati. Wong dia jadi non-muslim itu juga bukan karena semata pilihannya, boleh jadi karena memang karena akibat dari dia dilahirkan di situ. Empatinya apa? Ya sudah, lakum dinukum walyadin. Begitu. Udah harus kita berlebihan untuk menjelekkan. Empati lagi kalau kemudian ada kawan yang kebetulan sedang punya kesulitan, sedang punya masalah. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita merasakan, ya Allah kasihan. Namanya hidup, ada saja ujiannya datangnya dari berbagai macam hal. Di satu sisi kita akhirnya bisa bersyukur. Nah, orang yang memiliki kesadaran empati seperti itu, oleh Al-Quran akan selalu dianugerahi keberuntungan hidupnya. Kita lihat misalnya di surah nomor 64 ayat 16. Ya, Allah berfirman di sini, "Fattaqullaha masata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketidakkikiran ini salah satunya dalam bentuk apa? Memiliki sikap empati. Karena orang itu kalau kikir, bakhil, pelit, ya dalam konteks hati ya sebetulnya kalau toh kemudian kita seringkali berusaha untuk membantu sesama, ya untuk menghidupkan agama Allah, itu yang kita sebut dengan infak sabilillah. Ini adalah salah satu dari sekian bentuk
kelembutan hati yang kita miliki, yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur Bapak Ibu, sekiranya kita misalnya tidak tidak memiliki katakanlah jenis ibadah ritual yang yang semangat gitu. Asal kita tidak pelit, itu hidupnya akan selalu dinaungi keberuntungan, meninggal tidak nyesel nanti. Yang menjadikan penyesalan orang itu ketika di dunia ini dia egois, individualis, tidak memiliki empati dengan sesama, tidak memiliki semacam rasa empati ya, bagaimana orang lain menyikapi, memandang ya dengan apa yang kita lakukan. Karena seringkali orang tidak merasa gitu kalau misalnya mohon maaf postingannya atau sikapnya, ujaran-ujarannya itu menyakiti, itu kadang nggak terasa. Nah, kita diajari dengan Ramadan itu supaya kamu itu bisa merasa gitu. Ya, bisa merasakan hal yang seperti itu. Sehingga tindakan kita, ucapan kita akan selalu berusaha untuk terukur, sekiranya gitu nanti menyakitkan ataupun kemudian melukai orang, kita hindari. Tapi kalau membawa manfaat kebaikan, maka kita laksanakan atau kita lakukan. Sehingga Al-Quran mengingatkan kita di surah nomor 63 ayat yang ke-10, ini menggambarkan ya, kalau ada orang yang selama hidupnya mohon maaf punya sifat negatif berupa sifat pelit ya, itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang menyesal. Jadi orang yang menyesal. Nah, supaya kita nggak menyesal apa? Maka jangan jadi orang yang وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Iya, ini adalah ungkapan penyesalan yang yang diucapkan oleh orang yang sudah wafat dan ketika hidupnya dia tidak memiliki sikap sosial yang baik. Ikan Bapak Ibu, sikap sosial yang baik, memiliki sikap empati yang baik, itu adalah pilihan yang harus kita perjuangkan. Itu bukan ketentuan ya, tapi itu pilihan yang harus kita perjuangkan untuk terus kita lestarikan dalam hati kita. Sehingga pada akhirnya itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, dan itulah yang disebut akhlak yang mulia. Akhlak mulia artinya kebiasaan baik yang sudah menjadi tabiat, tidak lagi kita merasa terpaksa melakukan. Meskipun pada mulanya kita boleh jadi akan terpaksa, tapi dalam perjalanan selanjutnya itu akan menjadi sesuatu yang sudah nyaman untuk kita kerjakan. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, nilai Ramadan yang terus harus kita lestarikan, perjuangkan adalah kerendah hatian. Kita berendah hati, ya, memiliki sikap rendah hati artinya dua, sikap menerima kebenaran dari manapun informasi kebenaran itu disampaikan. Jadi kita tidak prejudis dengan orang. Yang kedua apa? Respect dengan orang. Itu namanya tawadhu, rendah hati. Lawannya adalah takabur. Kalau takabur itu batrul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan orang. Nah, orang-orang yang memiliki kerendah hatian sebagai buah dari ibadah Ramadannya yang intens itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri ibadur rahman, hamba yang dikasih oleh Allah, kita lihat misalnya di surah nomor 25, surah nomor 25 pada ayat yang ke-27 Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 25 berapa? 63. Surah 25 ayat 63. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, ini orang yang sudah bening hatinya, Pak Ibu. Sudah mendapat kesadaran batinnya ya. Jadi dia akan melihat ataupun memandang orang lain itu dengan kacamata merendahkan, tapi akan mencoba untuk melihat sisi kelebihannya. Kalau dia orang yang lebih tua, kita hormati sebagai orang yang lebih banyak pengalaman hidupnya. Kalau dia lebih muda dari kita, kita hormati orang yang masih sedikit kesalahan-kesalahannya. Sehingga akan selalu menaruh respect terhadap mereka, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk memiliki kerendah hatian. Dan Allah mengasihi orang-orang yang selalu bersikap rendah hati ini. Baik, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Jadi poin-poin yang kita sampaikan ini bukan sebagai pembatasan ya. Dalam arti mesti itu saja, enggak. Tapi boleh jadi akan banyak kebaikan yang kita dapat rasakan dan raih selama Ramadan, yang apapun bentuk wujudnya sedapat mungkin ini kita berjuang untuk lestarikan dengan istiqomah, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang tadi di awal kajian kita ya disindir atau diumpamakan oleh Al-Quran seperti seorang yang sudah memintal benang, sudah jadi kain, jangan sampai dirobek lagi. Nah, itulah mengapa untuk menyempurnakan itu dalam tradisi masyarakat Indonesia kita kemudian menyelenggarakan apa yang disebut sebagai halal bihalal. Ya, halal bihalal itu bagian dari untuk menyempurnakan bentuk ibadah kita kepada Allah dan tinggal kebaikan kepada sesama. Jadi khas Indonesia ya. Halal itu bahasa Arab. Kalau halal bahasa Arab, tapi begitu jadi satu halal bihalal, orang Arab ya enggak paham apa itu halal bihalal. Itu khas Indonesia kita, dan itu salah satu kearifan yang tidak bertentangan dengan. Maka jangan dianggap salah, enggak ada contoh Nabi. Enggak ada contoh Nabi kan bukan berarti tidak boleh kita kerjakan. Yang terpenting apakah itu sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau kemudian inti hal bihal silaturahim, ya enggak apa-apa. Ada juga yang sukanya itu agak usil tentang ucapan. Gitu. Pak, apa sih Pak ucapan yang benar kalau kita Idul Fitri itu? Kok saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lah, nanti disalahkan karena enggak ada sesuai dengan sunnah, katanya begitu. Jawaban kita apa? Ya memang ada bentuk doa, taqabbalallahu minna wa minkum misalnya. Itu doa baik. Ya. Tapi bagi kita yang mengucapkan doa juga minal aidin wal faizin, ditambahkan kalimat mohon maaf lahir batin, ya jangan disalahkan. Wong itu intinya kan baik gitu. Mohon maaf kan tidak hanya bulan Syawal, enggak hanya satu. Iya, tapi tanggal 1 Syawal pun juga enggak ada larangannya gitu. Jadi meskipun enggak ada keharusan di bulan itu, tapi juga enggak ada larangannya. Maka jangan disalah-salahin. Yang enggak boleh itu kan minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah itu enggak boleh. Mau orang kok mau nafkah itu. Kalau sama suami ya silakan begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin begitu untuk tema kita sore kali ini, dan selanjutnya Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Silakan Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Suami saya ketawa tuh Pak, saya dibilang sabar. Alhamdulillah. Oke, udah ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Purnamawati Sujud. Pak Ali mohon izin bertanya, ibadahku, sholatku, hidupku untuk Allah. Sampai sini beliau paham. Lalu bagaimana memahami statement matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat masih hidup, semua yang kita lakukan hanya karena Allah. Bagaimana kalau kita mati? Baik, terima kasih. Mari kita lihat ayat surah nomor 2, ayat 28. Ya, surah 2, ayat 28. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Jadi mati untuk Allah itu kira-kira maknanya begini. Sama dengan seperti hidup yang kita tidak ikut merencanakan.
pada saatnya mati pun itu juga kita tidak ikut merencanakan. Maka itu adalah keputusan Allah. Nah, kita berserah diri untuk itu. Saya ulangi ya. Ini kan ayat mengatakan, bagaimana wahai manusia, kok kalian itu ingkar? Kalian tadinya itu mati alias nggak ada di kehidupan dunia ini. Maka kuhidupkan kalian, ini kita jalani hidup di dunia sekarang. Kemudian nanti kumatikan kalian. Gitu. Terus kuhidupkan lagi. Ini kan sebuah rangkaian fase mati hidup yang akan dijalani oleh manusia dan sepenuhnya itu menjadi domain prerogatifnya Allah. Kan kita nggak ikut sama sekali punya andil ya atas kehadiran kita di pentas dunia. Ya tahu-tahu hidup aja, tahu-tahu kita jalani dan diberi seperti ini gitu. Termasuk kita lahir dari ibu siapa, orang tua kita siapa, lahir di mana, itu semua aja kemudian atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka lillah itu bisa bermakna untuk, tapi bisa berarti milik, miliknya Allah. Hidup kita ya milik Allah, ya. Sama dengan innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Itu kan sama. Itu jadi kata lillah tidak harus berarti untuk, tapi juga berarti milik Allah. Maka mati kita pun hakikatnya juga keputusan Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau orang sudah tiba saatnya mati, nggak ada yang bisa menahan, menunda kematian itu. Maka di ayat yang lain itu cara Allah untuk menyadarkan manusia betapa manusia itu terbatas ya terhadap dirinya sendiri, nggak punya kemampuan mengendalikan, itu unik itu. Mari kita lihat Mbak Ratih, surah nomor 56, surah Al-Waqiah. Ayatnya 83-84. Allah berfirman di ayat itu, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Ayat berapa Pak? 56 ayat? 83. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Iya, maka ketika itu, wahai manusia yang merasa hebat dengan kehidupannya, merasa berkuasa atas hidupnya, ketika itu ruh keluar dari tengkorongan, dari tenggorokan, dari kerongkongan, mau ya kamu cegah kalau memang kamu mampu itu. Makanya nggak ada yang bisa melakukan itu. Yang dimaksud, maka mati hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Milik Allah Subhanahu wa taala atau atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terima kasih Bu Purnama, kembali Mbak Rima. Ada sedikit tambahan nih Pak dari Pak Ismail Akbar. Ada 3 lagi yang sebaiknya dipertahankan seikhlasnya, yaitu puasa sunnah mingguan maupun bulanan, tahajud atau sholat malam, dan membaca Al-Quran. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Ismail, tambahan yang bagus sekali ya. Ibadah-ibadah yang harus kita lanjutkan dan pertahankan. Terima kasih. Pak Ali, tadi Bapak sempat membahas tentang hati yang bening ya Pak ya. Itu gimana sih Pak caranya agar kita bisa sampai kepada tahap hati yang bening itu Pak? Baik, terima kasih. Kejernihan hati ibarat juga air Mbak, itu proses ya. Tidak bisa orang tiba-tiba ujuk-ujuk memperoleh hati yang berjernih, itu tidak. Kalau kita lihat proses yang diajarkan oleh para ulama kita, itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kita harus berusaha untuk mengosongkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Ya, kita hindari dendam, kita hindari dengki, kira-kira begitu. Kita hindari tomak. Ya, itu harus coba kita maintain dengan sebaik-baiknya dalam hati kita. Kemudian ini kalau ibaratnya sumur gitu, sumur air gitu, sumber air kan supaya airnya jernih gimana toh, gitu kan. Maka kemudian kan seringkali kan air sumur itu kan mungkin keruh, bisa karena pasir, bisa karena kotoran, apalagi kalau kemasukan bangkai gitu kan. Maka mau nggak mau ini bangkainya harus kita angkat dulu. Yang sumber kekeruhannya itu harus kita angkat dulu. Sampai kemudian kita memastikan bahwa kemudian ini sudah nggak ada nih yang keruh nih. Maka kemudian air itu akan muncul dari mata air kita
mata air batin kita jernih. Tidak bercampur lagi dengan apalagi sampai bangkai dan seterusnya. Nah, setelah itulah yang dimaksud dengan tahalli. Tahalli itu berarti kita berusaha untuk menggali, mengambil dari sumber-sumber kejernihan yang diajarkan oleh agama. Sumber kejernihan itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Di sanalah oleh Al-Quran dikatakan sebagai cahaya. Dan setelah kita pahami dengan baik, maka baru langkah ketiganya tajalli. Tajalli berarti mewujudkan kejernihan itu dalam bentuk ucapan dan tindakan. Nah, maka kalau ada orang yang kenapa kok suka ngegas, kok ada orang yang kenapa suka berbuat buruk, gitu ya, itu berarti cerminan hatinya yang memang buruk. Karena pepatah mengatakan wadah hanya akan bisa menumpahkan isi. Hati itu ibarat wadah. Kalau isinya sesuatu yang buruk, yang keluar dari lisannya, dari tindakannya, ya buruk. Tapi kalau kemudian wadah itu isinya kebaikan, maka yang keluar juga kebaikan-kebaikan. Nah, itu gambaran orang yang hatinya jernih, otaknya bening, dan kita dalam seharian kita itu sebetulnya bagian dari terus ikhtiar untuk menjernihkan itu. Karena memang hari ini jernih, nanti sesaat lagi bisa keruh lagi. Itu proses yang nggak selesai-selesai. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang disebut berprestasi dalam bidang rohaninya itu memiliki kejernihan itu bukan tuh sama sekali nggak pernah punya kesalahan, nggak ada keburukan, enggak. Tapi yang dominan dari hidupnya adalah hal-hal yang positif. Gitu. Yang dominan dari kesehariannya adalah hal-hal yang baik. Meskipun ya tetap aja ada kekhilafan, ada kekurangan. Namanya manusia, kita bukan malaikat, gitu ya. Maka kalau kita seringkali masih ada hal-hal yang kurang baik kita kerjakan, ya itu sekali lagi adalah berarti kita masih manusia. Kalau manusia, ya sadar, gitu, sadar diri manusia. Maka jangan merasa suci, jangan merasa hebat. Karena ada orang yang merasa dirinya paling hebat, terus suka menyalahkan orang, suka menghakimi orang lain. Ini yang harus dihindari. Itu hijab yang paling tebal yang menjadikan hatinya tidak lagi jernih, malah keruh. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, Mbak Rima. Baik Pak, sepertinya sudah bisa diakhiri sesi hari ini. Barangkali dengan doa oleh penutup oleh Pak Ali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama tentu kita ingin menyampaikan ucapan Idul Fitri kita ya. Semoga di pertemuan awal setelah Ramadan ini kita senantiasa diberikan kejernihan hati, sekaligus kerendah hatian untuk senantiasa dapat terus istiqomah. Ya, istiqomah untuk menempuh jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita hadirkan dalam doa terbaik kita dalam hati kita. Juga kita hadirkan doa untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, kerumitan hidup. Semoga Allah angkat kesulitannya, diurai masalahnya, dan mendapat solusi jalan keluar. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan hajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, dan saya kembalikan Mbak Rima yang akan menutup kaji kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami berlangsungkan pada hari Rabu 25 Mei 2022 secara online melalui Zoom Al-Qalam. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muti, Rati dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih.